Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai pemrograman Dart. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tipe-tipe data. Nah, di Dart ada beberapa tipe data, diantaranya yaitu string, integer, double, keempat boolean, list, dan map. Ya, untuk penggunaannya langsung saja kita praktekkan. Oke, saya buat file baru dulu. Oke, kita mulai dengan string. Untuk penggunaan string, contohnya seperti ini, string misal nama, kita print, kita running, ya, contoh. Ya, perhatikan huruf string di sini harus huruf besar. Kalau kita buat huruf kecil, nah, akan menyebabkan error. Jadi penulisan pemrograman harus benar-benar sensitif ya. Huruf kecil dan huruf besar itu harus dibedakan. Ya, jadi variabel string ini ya digunakan untuk menyimpan sebuah teks. Nah, jadi kalau kita mau tulis angka di sini selama dalam tanda kutip ini, maka dia tetap dianggap sebagai teks. Beda misalnya kita ingin membuat sebuah variabel string, misalnya kita ingin membuat variabel umur, tapi kita gunakan tipe string, umur sama dengan 20, maka ini error. Ya, kenapa error? Karena jenis datanya tidak sesuai dengan tipenya. Jadi string ini harusnya menyimpan nilai teks, tapi kita tentukan di sini adalah angka. Nah, maka dia akan menyebabkan error. Jadi harusnya kita pakai tanda kutip. Nah, maka dia akan dianggap sebagai teks. Kita pun bisa buat seperti ini. Coba kita latihan yang lagi misal. Ya, jadi penggunaan string seperti ini, jadi dia digunakan untuk menyimpan sebuah teks. Jadi nama variabel ini kita bebas. Ini nama variabelnya. Kalau kita ingin mencetaknya, kita jangan lupa menggunakan tanda dolar di depan nama variabel ini. Ya, kita lanjut pada tipe data integer. Nah, tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Penggunaannya seperti ini, integer, misal nilai print, ya ada 30 ya. Jadi membuat variabel juga kita bisa seperti ini, nilai 2, ya 60. Ya, jadi untuk integer menyimpan sebuah nilai, dan dalam sebuah pemrograman tentunya bisa menggunakan fungsi aritmatika atau pengoperasian matematika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, atau dan lain-lain. Ya, contoh di sini misalnya saya buat print lalu nilai 1 saya tambahkan dengan nilai 2. Ya, hasilnya adalah 90. Atau bisa juga begini, in hasil sama dengan nilai 1 lalu kita cetak di sini hasil. Ya, 90. Oke, ini saya pindahkan dulu ke kanan, move panel right. Jadi teman-teman bisa menggunakan perkalian atau pembagian 1800. Ya, untuk penggunaan pembagian, kalau kita membaginya,
Nah, dia akan menyebabkan error. Kenapa? Karena ketika membagi dia akan mendapatkan hasil koma. Jadi integer ini hanya digunakan untuk menyimpan data nilai yang bulat. Nah, jadi kita langsung masuk pada tipe data double ya. 80. Ya, jadi double digunakan untuk menyimpan nilai pecahan, sedangkan integer nilai bulat. Ya, jadi kalau kita gunakan bilangan pecahan di sini, dia akan error. Ya, seperti kasus yang tadi, kalau kita bagi dia akan menyebabkan error karena tipe data di sini adalah integer. Sedangkan hasil dari ini adalah pecahan. Jadi dia harus menggunakan tipe data double. Jadi kita rubah di sini double. Oke ya, seperti itu kurang lebih penggunaan string, integer, dan double. Adapun boolean, kalau boolean dia hanya mempunyai dua buah nilai. Ya, dua buah nilai yaitu true atau false. Untuk penulisannya seperti ini, bool test sama dengan true, print test. Oke ya, true. Ya, tes 1 true dan tes 2 false. Bisa juga kita pakai untuk seperti ini. Bool cek 4 kurang dari 3. Print hasil 4 kurang dari 3. Sorry. Ya, jadi di sini kita mengecek apakah 4 itu lebih kecil dari 3. Nah, kemudian kita simpan nilainya di sebuah variabel cek. Nah, tipenya boolean. Jadi dia akan menghasilkan true atau false. Kita running. Ya. Nah, jadi dia cetak hasil 4 kurang dari 3. False. Salah. Jadi apakah 4 itu kurang dari 3? Ya, jawabannya tentu salah ya. Kalau kita buat 4 lebih dari 3, apakah 4 lebih besar dari 3? Nah, jawabannya akan true. Kita running. Ya, 4 lebih besar dari 3. True. Benar ya. Ya, jadi penggunaan boolean seperti itu. Jadi kalau kita ingin menggunakan ngecek sebuah kebenaran true atau false, kita bisa menggunakan tipe data boolean ini. Oke, kita lanjut pada tipe data list. Ya, untuk list ini mungkin kalau di pemrograman yang lain kita familiar dengan yang namanya array. Adapun di Dart, dia menggunakan fungsi list. Jadi sebuah variabel yang bisa menyimpan beberapa nilai. Oke, jadi list ini ya sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai. Ya, jadi penulisannya seperti ini. List data 1, 2, 3. Misal. Print data. Ya, 1, 2, 3. Atau kita tambahkan running. Ya, seperti ini list. List data 1, 2, 3. Coba list 1. Bisa juga seperti ini kita buatnya. List misal. Kemudian
data 2, list tentukan 3. Ya, di sini saya buat dulu panjang listnya berapa. Jadi panjang listnya adalah 3 atau banyaknya data yang ada di dalam list. Kemudian saya tambahkan data. Kita running Matematika, MTK, Web, dan Bing. Ya, jadi penulisan bisa seperti ini. Kita langsung memberikan nilainya. Kemudian atau kita tentukan panjangnya dulu berapa. Lalu kita isi nilainya. Kita mulai dari indeks 0. Ini pun seperti ini. Data 1 ini mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi misal saya cetak di sini print panggil list data kedua. Panggil list data kedua. Jadi di sini adalah 1, 2 ya. 1, 2 berarti saya panggilnya itu data ya, jadi ya data kedua 2 misalnya saya ganti sejak 40. Panggil list data kedua adalah ya gini biar rapi ya. Panggil list data kedua sama dengan 40. Ya, jadi kita perlu tanda kurung kurawal biar bisa membedakan sebuah variabel. Bahwa ini adalah variabel. Karena kalau kita tidak buat tanda kurung kurawal, dia nggak tahu ini variabel atau bukan. Kita tes. Nah, jadi dianggap ini sebuah string atau sebuah teks. Jadi dianggap variabelnya hanya ini saja. Maka dia cetak semua. Kalau kita pakai tanda kurung kurawal, maka dianggap setelah tanda ini adalah sebuah variabel. Ya, panggil list data data keempat. Data keempat adalah coba. Ya, penulisan berikutnya bisa seperti ini. Var nilai. Nah, jadi kita buat sebuah nilai. Tipe variabelnya adalah var. Lalu listnya ini kita masih kosongkan. Kita tidak berikan dia punya nilai. Nilai dari nilai panjangnya sebuah list. Kemudian kita print apa yang terjadi. Kalau tidak salah tetap dia akan dicetak. Ya, dia cetak kosong, listnya kosong. Jadi kalau kita ingin tambahkan, kita pakai fungsi nilai add. Saya tulis misal nilai 60. Oke, 60 ya. Nilai 60, misal saya tambahkan lagi. Ya, jadi untuk fungsi list, penulisannya bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini, atau langsung bisa seperti ini. Ya, selanjutnya untuk list property atau fungsi-fungsi yang bisa kita pakai di list. Ini ada beberapa macam, diantaranya yaitu first, is empty, is not empty, length, ya bisa dibaca, lalu insert, update, dan remove. Oke, first yang ini, first ini digunakan untuk mencetak list yang pertama. Misal kita mau cetak data nilai yang pertama, print nilai dot first.
Berarti angka yang keluar adalah 60. Ya. Untuk SMT ini dia mengecek apakah nilai atau list dari variabel nilai ini ada atau tidak. Oke, saya kasih jawabannya di sini is empty. Apakah kosong? Tentu jawabannya adalah false. Kenapa? Karena nilainya di sini ada, listnya ada. Oke, running false. Ya, begitu juga dengan is not empty. Print aja. Jawabannya tentu true. Karena is not empty. Apakah tidak kosong? Ya, emang tidak kosong. Oke, true. Kemudian length. Misalnya, jadi length ini digunakan untuk ngeprint panjang sebuah list. Misal kelas .length. Oops, tidak ada kelas ya. Nilai .length. Oke, 5 ya, nilai .length 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian untuk yang less, itu kita mencetak nilai yang terakhir. 63. Kemudian reverse. Nah, reverse ini print nilai .reverse. Dia mengurutkan dari yang terakhir. Jadi nanti nilai dari sebuah list nilai ini 60, 30, maka dia akan mencetak dari yang paling terakhir. Jadi 63 yang paling di depan. Oke, kita running. Ya, 63, 62 mencetak dari yang paling terakhir ya. Oke, untuk kasus yang single, dia hanya akan mencetak sebuah nilai dari list apabila nilai tersebut hanya satu. Jadi tidak ada nilai yang banyak dalam sebuah list itu. Running ya, mantap, berhasil ya. Kalau misalnya kita buat dia lebih dari 1, taruhlah 20. Nah, ini akan menyebabkan error. Ya, kemudian untuk insert, fungsi insert ini, insert, misal kita buat sama seperti halnya ini, add. Jadi kita buat, misalnya saya buat nilai insert. Nah, propertinya ada dua yang kita masukkan. Pertamanya adalah index, misalnya nilai. Nah, nilai ini kan 60. Ya, index. Ya, nilai-nilai yang di sini ya, ini ya daftar nilainya. Oke, insert, kita ingin sisipkan indeks keberapa. Di indeks yang berapa yang kita mau sisipkan. Misal saya mau sisipkan di indeks yang pertama, berarti 0. Kemudian elemennya apa? Saya rubah dia menjadi baru. Lalu saya print nilai. Oke, lihat ya. Nah, jadi list dari nilai ini sudah berubah. Yaitu. Jadi kita bisa buat juga misal indeks yang ketiga. Nah, ini baru. Oke, gimana kalau misalnya kita ingin memasukkan atau menginsert beberapa data sekaligus? Kita bisa gunakan fungsi nilai insert all. Jadi kita akan memasukkan mulai dari indeks yang mana. Misal karena nilai di sini sudah berubah, indeksnya sudah bertambah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi saya ingin masukkan pada
angka kelima, indeks yang kelima ya. Jadi saya buat 5, jadi saya buat 6, kita misalnya pakai 6, lalu nilai yang akan dimasukkan. Oops. Kita tes running. Oke ya, jadi berhasil ya. Ini hasilnya seperti ini. Insert all. Ya, kemudian untuk update, nah, ada juga update dan ya, replace. Untuk update, misal kita membuat update, saya buat update yang indeksnya 0, saya buat menjadi 66,6. Jadi saya akan rubah nilai yang ini, sebelumnya 60 menjadi 66,6. Saya tes print nilai. Oke, ini 66,6. Ya, jadi untuk mengupdate-nya kita hanya perlu mengetahui indeks dari sebuah list yang mana akan kita update, lalu kemudian kita berikan nilainya, nilai yang terbaru, maka otomatis dia akan memperbaharuinya. Oke, kemudian untuk fitur replace ini kita ganti replace rank star ini adalah indeksnya mulai dari mana yang akan kita ganti, kemudian end berakhir di mana. Misal saya mau ganti yang dari katakanlah dari 30 ini, berarti indeksnya mulai dari 1 karena 0 dan 1. Ini 1, lalu n akhiri dengan 1, ini 2, 3. Ya, di 3 ya. Berarti 3. Oke, jadi yang saya mau ganti 30, 40,6 dan baru. Oke, kita ganti. Ganti menjadi 25, 33, lalu katakanlah baru replace. Kita print nilai. Oke ya. Jadi yang tadinya 30, 40 dan baru akhirnya berubah menjadi 25, 33, 33 dan baru replace. Ya, selanjutnya untuk fitur remove. Remove ini ada berdasarkan berdasarkan value, index, kemudian ada list dan rank. Untuk yang berdasarkan value, ini kita buat seperti ini, nilai remove. Jadi cara hapusnya remove, ya variable list dulu, kemudian titik, lalu fungsinya atau propertinya apa, ya, remove, karena value jadi langsung saja ini berdasarkan value ya. Oke, koma, lalu ini kita isikan nilai yang mau kita hapus. Misal saya mau hapus yang ini, baru replace. Kita tulis baru replace. Running. Oke ya, baru replace sudah terhapus. Jadi tuliskan nilainya di sini yang mau dihapus. Kemudian untuk fitur remove berdasarkan indeks, sama saja remove, kemudian add. Nah, nilai di dalam sini atau parameternya kita berikan nilai yang indeks yang mau dihapus. Misal kita ingin menghapus angka 1. Ini indeksnya indeks yang keberapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti indeks ke 6. Ini angka 1 akan dihapus. Oke, ya.
63 langsung 62. Sebelumnya angka 1 ada dan sekarang sudah tidak ada karena sudah dihapus. Oke, lanjut kita ke fitur last, yaitu nilai remove last. Ya, jadi untuk fitur remove last ini yang terakhir, jadi dia akan menghapus nilai dari list itu yang paling terakhir. Jadi di sini ada 70, berarti nilai 70 ini akan dihapus. Kita running. Iya, sudah terhapus. Oke, selanjutnya untuk fitur rank. Fitur rank ini nilai remove rank. Nah, dua parameter. Pertama adalah parameter ya indeks yang mau kita hapus. Dimulai dari mana? Kemudian n ini stop atau berhenti untuk menghapus di indeks yang keberapa. Nah, jadi start, misal kita mau hapus angka dua angka ini, baru dan 62. Nah, artinya berarti kita tulis indeks ini keberapa? 0, nah yang di paling bawah ya, 0, 1, 2, 3. Jadi indeks baru ini indeks yang ketiga. Kemudian ini adalah 4. Nah, jadi kita tulis mulai dari ketiga dan berarti di sini 63, 5. Yang kita taruh n berakhir adalah indeks yang kelima. Karena indeks yang kelima tidak akan dihapus, dia berhenti di sini. Oke, kita cek. Nah, ini kita tulis dulu. Oke, kita cek. Ya. Baru dan 62 akan dihapus. Nah, karena kita mulai dari indeks yang ketiga dan kita berhenti di indeks yang kelima. Maka indeks yang kelima, yaitu yang ini, tidak akan dihapus. Oke, seperti itu penggunaan fitur remove. Nah, untuk fitur-fitur yang lain, teman-teman bisa mencobanya sendiri atau bisa latihan lagi dengan kasus-kasus yang lain. Ya, demikian pelajaran kita kali ini mengenai tipe-tipe data, yaitu string, integer, double, boolean, list. Adapun map nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.